Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, update kali ini kita bakal fokus ke price action. Mungkin ada sedikit tambahan aja ya untuk seputaran fundamental update terkait dengan data yang dirilis tadi malam. Menarik banget sebenarnya teman-teman, karena average hourly earnings, kemudian non-farm payroll dan unemployment rate di sini menunjukkan bahwa situasi The Fed harusnya nggak akan baik-baik aja nih dalam waktu dekat ya. Kita bisa lihat di sini dari segi non-farm payroll menunjukkan adanya penambahan pekerjaan sampai 253.000 ya, lebih tinggi dari ekspektasinya di 180.000. Kemudian average hourly earnings atau rata-rata pendapatan, ini berarti kita ngomong dari segi wages ya, atau dari segi salary wage ya, itu naik loh 0,2%. Ya, dan average hourly earnings-nya yang year on year itu naik 0,1%. Plus unemployment rate-nya itu malah turun jadi 3,4%, yang tadinya di ekspektasinya malah naik. Teman-teman, ada fakta menarik. Data-data ini tuh ternyata kontra ya dengan JOLTS job opening yang dirilis sekitar beberapa hari lalu. Ini adalah situasi yang justru menyudutkan buat the Federal Reserve, karena kalau kita ngelihat dari angka-angka ini secara demand itu bisa meningkat lagi. Kalau misalkan angka demandnya meningkat nantinya, ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang kita bahas waktu kemarin itu ya, di video update yang debt ceiling atau yang market update. Kayaknya market update deh teman-teman ya. Di situ saya ada bahas soal ECI atau Employment Cost Index, dan ngelihat dari angka ini mengindikasikan di kuartal 2 tuh bisa ada kenaikan lagi. Dan kalau misalkan itu naik, ini berarti the Fed harusnya akan geleng-geleng kepala, dan mungkin dia akan khawatir lagi dengan potensi inflasi yang bisa jadi either itu naik lagi walaupun tipis, atau jadi semakin sulit untuk turun. Nah, ini bakal membahayakan buat situasi market, karena saat ini market itu cukup optimis the Fed nggak akan naikin suku bunga di bulan Juni, dan keoptimisan itu harusnya yang mensupport kita untuk melihat market tuh bisa cenderung bullish. Mengapa demikian? Karena the Fed harusnya mulai slowing down ya, tekanan terhadap perbankan juga mungkin akan berkurang. Tapi faktanya kenaikan suku bunga terakhir itu butuh waktu minimal 2-3 bulan lah untuk kita ngelihat ada impactnya atau efeknya. Nah, untuk saat ini, so far, dengan data yang cenderung positif ini, yang saya perhatikan sih ya, ini kayaknya implikasinya nggak terhadap US stocks ya, waktu yang kali ini gitu. Karena kalau misalnya teman-teman cek di price action untuk gold itu decline ya, very significant. Lagi-lagi kita masih tertahan ya di area highest level yang sama yang saya bahas di video terakhir. Jadi rejectionnya masih ada di sana, karena di situ memang area resistance yang sangat powerful. Di sisi lain, dolar index itu malah terkoreksi. Ya, dan sekarang nih kalau kita perhatikan teman-teman, ini dolar index memang berada di area support majornya. Tapi tambah lama momentumnya tambah melemah. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kenapa bisa melemah? Ini pertimbangan saya aja sih ya. Kalau saya ngelihatnya adalah faktor debt ceiling. Kemudian masalah yang dedolarisasi itu pasti ada mempengaruhi ke market juga. Akhirnya banyak orang lebih prefer untuk tidak pegang dolar gitu ya. Nah, di sisi lain Nasdaq dan S&P 500 hari ini di close dalam keadaan hijau. Dan ini mensupport Bitcoin dan kawan-kawan untuk juga hijau. Yang paling signifikan hari ini nanjaknya itu adalah si Ethereum Ethereum, karena kita ngelihat dia sukses nih guys untuk break dari area triangle yang terbentuk di sini. Jadi ini baru banget kemarin saya bahas sama teman-teman di Advanced Group yang kita katakan di time frame daily ada yang kondisi cukup bagus pada Ethereum, karena resistance sebelumnya itu dipertahankan sama mereka. Walaupun Anda mungkin ngelihat di sini terbentuk semacam head and shoulders, tapi tetap ya tidak bisa dihilangkan fakta bahwa sideways yang terjadi di sini mengindikasikan ada buyers yang attracted untuk beli di sana. Nah, rupanya nggak cuma itu penyebabnya teman-teman. Tapi kalau kita lihat kan hari ini kita dapat kabar yang cukup menarik ya, di mana di Binance tuh katanya mau launching Floki dan juga PP Coin. Nah, ini keduanya sebenarnya dibangun di atas jaringan Ethereum. Jadi kalau teman-teman cek PP Coin nih di Coin Market Cap, kalian bisa lihat sebetulnya koin ini itu dibangun di atas jaringan Ethereum. Jadi memang awal-awal ya, kalau terakhir saya ngecek sih untuk dia transaksi sekarang sih udah ada di Binance nih. Binance sudah listing ya. Kalau kita lihat
kondisinya kayaknya lumayan oke nih gara-gara kedorong Binance ya. Hari ini gainnya si PP ini sekitar 100% guys ya. Oke, ini tentu saja kenaikannya udah lumayan signifikan. Tapi kalau kita lihat, ini kemarin beberapa hari lalu saya ngecek, sebenarnya belum ada Binance, belum ada KuCoin. Waktu itu baru bisa transaksi lewat Uniswap semuanya. Nah, buat beli PP itu kita mesti punya yang namanya Wrapped Ethereum atau WETH. Ya, bahkan di sini Uniswap P2 kita bisa transaksi dengan menggunakan Shiba. Jadi meme coin tukar dengan meme coin. Nah, inilah yang sebetulnya menyebabkan Ethereum mengalami gain lumayan signifikan, terutama karena ada berita soal Binance launching atau listing si coin PP di exchange mereka. So this is a very good situation ya. Mungkin inilah yang menjadikan reason saya juga pengen ajak teman-teman ngebahas untuk Dogecoin atau Shiba Inu mungkin di next altcoins update. Dan kalau kalian agree, support video sebelumnya, nanti saya akan upload ya untuk yang Conflux udah lagi ongoing upload sih sebetulnya. Support di situ dengan 300 like, maka teman-teman akan saya anggap menyetujui untuk kita bahas Dogecoin di update berikutnya. Nah, kemudian kalau kita lihat data yang lain, hari ini stok itu rata-rata close cenderung hijau, bukan karena faktor NFP-nya, tapi dari faktor dari faktor perbankan. Ya, jadi hari ini katanya ada beberapa regional bank yang mengalami kalau kita bilang ya kayak recovery lah ya, bisa dibilang dia ada koreksi atas penurunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan faktor ini yang mempengaruhi stock market untuk cenderung rebound untuk pergerakan hari ini. Jadi anggapannya situasi itu kayaknya juga memberikan dampak ya terhadap si Bitcoin untuk ikut nanjak. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi kita ngelihat di Ethereum, sebetulnya dia udah break dari triangle yang terbentuk time frame daily. Untuk Bitcoin, kita belum ngelihat situasi tersebut terkonfirmasi. Ya, kita ngelihat memang dalam beberapa hari terakhir pergerakannya lumayan menarik dan lumayan seru, di mana ada beberapa candle. Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya membentuk semacam Three River Morningstar. Kemudian di sini ada testing kembali terhadap exponential moving average 8 dan 21-nya. Serta hari ini, kalau kita lihat seandainya dia mampu close dengan green bar kayak gini, walaupun kita belum berhasil nih break terhadap beberapa highest level di pergerakan sebelumnya, tapi itu tetap bisa menjadi sebuah indikasi yang cukup positif untuk Bitcoin kembali mentestingnya ke level $30.000. $30.000 itu adalah resistance yang sangatlah kuat. Sejauh ini kita berkali-kali ngedapatkan rejection setiap kali mendekati level tersebut. Tapi kalau misalnya level itu berhasil dipatahkan, berhasil di break, dan Bitcoin akan rally kembali, minimal ngejar ke 32.500. Dan kondisi itu bakal menjadi kabar baik buat beberapa altcoins yang mungkin tadinya teman-teman punya pertimbangan ya untuk manfaatkan. Dan salah satunya adalah di coin yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu ngebahas tentang si Conflux ya, ada peluang di sana. Alright, so kalau misalnya lihat Bitcoin di time frame hourly, ini fakta menariknya teman-teman. Kemarin kita udah sempat sampaikan soal terbentuk rising wedge, dan sampai dengan hari ini rising wedge-nya itu masih di respect ya, di respect pakai banget. Walaupun area resistance yang ada di sini itu sudah successfully di break ya. Kalau kita lihat ini resistance, akhirnya di break dan kita bertahan lagi di atas area itu. Nah, ini bakal menjadi indikasi yang bagus ya, karena minimal area supply zone yang ada di sini tuh udah di take over, dan kalau kita lihat dia sekarang udah break di atas resistance dan mencoba untuk mempertahankan area ini menjadi area support barunya. Secara momentum tentu saja saya bisa katakan bahwa buyersnya sudah cenderung melemah ya. Dia memang create higher high, tapi every time dia create higher high tambah lama tambah melemah, dan ini berarti mengindikasikan bahwa buyersnya itu sudah benar-benar exhausted ya, atau sudah mulai kelelahan. Nah, saat ini yang saya butuhkan pada si Bitcoin adalah konfirmasi antara kita mampu take out area ini 30.000, karena kalau itu terjadi berarti ada percepatan tren dan probably nantinya kita bisa bergerak di atas trend line-nya untuk menjadi area support yang baru ya, jadi cenderung dia nanjak. Atau worst case scenario justru malah kita mendapati harga Bitcoin terreject ya pada area rising wedge ini, dan akhirnya kita bergerak di bawah rising wedge-nya. Ibaratnya kalau dia break sebenarnya dari area ini aja, kita ngelihat di sini tuh sebenarnya ada demand ya. Kalau kita lihat di 15 menit secara clear harga itu sempat ketahan ya. Ini setelah NFP, habis itu langsung nanjak signifikan. Nah, ini kan berarti ada buying power yang sangat powerful dari level itu.
dan pergerakannya saat ini berusaha untuk dipertahankan di atas level yang saya tadi sudah sempat mention ya, yaitu di 29.300. Itu bakal jadi area support kita. Dan as long exponential moving average 8 masih di atas 21 dan harga masih di atas 21, saya rasa Bitcoin lebih memiliki probabilitas untuk nanjak dalam kurun waktu yang relatif singkat ya. Berarti kita bisa testing ke level 30.000, dan artinya untuk jangka waktu pendek kita punya opportunity atau momentum untuk memanfaatkan Bitcoin dan kawan-kawan yang lebih kepada potensi untuk melakukan buy. Ya paling tidak itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini planning saya ya, saya sharing sedikit. Kalaupun saya cari opportunity untuk buy, nanti saya akan cari pertimbangan untuk saya manfaatkan sampai ke next targetnya. But di sisi lain, kalau seandainya saya salah, saya sudah tahu potensi toleransi resiko saya itu berada di range berapa. Dan kalau dia break dari si rising wedge, ini bakal saya manfaatin untuk short. Probably bisa recovery transaksinya di sini. Itu dengan catatan, kalau seandainya breakout ini kita ternyata bukanlah real atau true breakout, melainkan hanya fake out aja. Ya, kalau sampai itu yang terjadi, artinya ya itulah ya untuk saya melakukan mitigasi. Saya akan melakukan sell short setelah adanya konfirmasi. Tapi kalau misalkan di level saat ini kita bertahan, membentuk semacam sideways, dan pada akhirnya harga berhasil break pada sideways-nya, ini bakal jadi indikasi yang bagus. Karena artinya buyers mempertahankan support level yang terbentuk di sini. Oke, so itu dia teman-teman update saya seputaran Bitcoin. Saya sudah jabarkan beberapa key level, kemudian situasi fundamental, dan apa yang menjadi faktor pendorong pergerakan stock market hari ini. Tentunya di sini juga mempengaruhi cryptocurrency, dan mudah-mudahan ya apa yang saya deliver di dalam video ini bisa diterima oleh teman-teman sebagai bagian dari referensi analisis atau bahkan menjadi analisa kontranya ya, supaya teman-teman punya pertimbangan kedua atau plan B seandainya ternyata kontra analisisnya yang benar. Oke, so dari saya itu aja dulu. Thank you very much guys for watching. I hope you guys enjoy this video update, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless buat kalian semua. Have a nice weekend and cheers guys. Goodbye.